Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman sekalian, khususnya untuk grup Prabu Support ya, saya ucapkan selamat datang pada malam hari ini, acara yang spesial di mana kita pada malam hari ini akan melakukan satu meeting bersama dengan Pak Hartedi, yaitu selaku Direktur Utama kita di PT Sentra Megah Sakti. Dan yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang untuk Pak Teddy yang malam hari ini berkenan untuk hadir bersama kita semua. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah malam yang luar biasa, malam yang spesial. Kenapa saya katakan malam ini adalah malam yang spesial? Karena pada saat ini di antara kita semua masih penuh dengan tanda tanya dan imajinasi yang bersimpang siur ya, imajinasi liar yang terkadang berkembang di antara kita karena satu ketidakjelasan dan kurangnya satu pemahaman yang dimana penjelasan itu terkadang tidak bisa kita terima secara penuh dan secara utuh kalau kita tidak mendengarkan penjelasan atau konfirmasi secara langsung dari direktur kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat bangga dengan Bapak Ibu sekalian karena malam hari ini masih semangat, di mana semangat itu adalah modal utama kita dalam rangka melakukan satu proses produktif dan dalam rangka melakukan satu pembenahan yang positif dan lebih baik. Karena bagaimanapun juga program bisnis kita ini adalah satu program yang memang diciptakan dan dirancang untuk satu kepentingan yang jangka panjang. Bukan hanya sekedar kepentingan pragmatis ya Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini ada beberapa hal penting secara garis besar sudah saya simpulkan atau saya buat randomnya dari beberapa pertanyaan yang sering diajukan teman-teman di grup yang berkaitan dengan kondisi trading kita di beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal ini perlu saya sampaikan juga dengan Pak Teddy selaku Direktur Utama kita bahwa untuk tim kita itu tim Prabu Support, insya Allah kita masih semangat semua dan masih support secara positif kepada manajemen terkait dengan beberapa kendala teknis, yaitu menyangkut regulasi broker, menyangkut performa hasil trading. Kami sebenarnya sangat menyadari pada kondisi ini tidak lepas dari satu kondisi yang tercipta dari regulasi pihak broker yang pada saat itu kita tahu regulasi itu datangnya secara tiba-tiba ya, sehingga membuat situasi trading dari PAM kita mengalami gangguan atau kendala secara teknis. Akan tetapi bagaimanapun juga proses ini kan tetap harus berjalan dan pembenahan itu tetap harus kita lakukan secara positif dan produktif. Kita tidak bisa larut dalam satu kondisi tanpa berpikir sebuah solusi yang strategis. Sehingga pada malam hari ini dari beberapa pertanyaan yang muncul dan asumsi-asumsi yang bermunculan di antara beberapa teman leader, kita harapkan pada malam hari ini bisa clear, bisa jernih setelah kita mendapatkan penjelasan langsung dari direktur kita. Karena bagaimanapun juga Pak Teddy tentunya setiap saat melakukan satu komunikasi dengan pihak PAM, yaitu dengan Pak Sofyan selaku master trader kita, dan saya pun secara personal setiap saat juga melakukan koordinasi rutin dengan Pak Hartedi untuk meminta satu penjelasan dan keterangan, serta kita juga berdiskusi terkait dengan kondisi yang sedang kita alami. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke ranah teknis ya. Yang pertama yang ingin kita minta penjelasan langsung dari Pak Teddy adalah terkait dengan regulasi dari Fintech
Karena kita tahu bahwa regulasi fintech itu pada saat mengalami kendala teknis itu adalah ada satu perubahan atau penyesuaian regulasi secara mendadak, sehingga pada malam hari ini kita ingin mendapatkan penjelasan untuk satu perubahan dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh fintech kepada PAM kita itu seperti apa. Terus yang kedua, kita juga ingin meminta penjelasan langsung dari Pak Teddy, yaitu informasi dari PAM kita terkait dengan performa hasil trading kita dalam kondisi sekarang itu bagaimana. Terus yang ketiga, kita juga ingin minta penjelasan terkait dengan equity di PAM 1. Terkait dengan equity di PAM 1 ini, nanti kita juga ingin meminta penjelasan juga dari Pak Teddy terkait dengan target kita seperti apa untuk menormalkan atau membuat equity di PAM 1 itu bisa ideal kembali. Dan posisi equity di PAM 1 itu sekarang seperti apa. Terus yang keempat adalah terkait dengan penambahan broker Tiger Wave. Nah, ini kita juga perlu nanti disampaikan oleh Pak Teddy, penambahan broker Tiger Wave ini untuk ke depan, itu apakah menjadi pilihan ataukah hanya sekedar Tiger Wave ini sebagai wadah untuk memindahkan member luar negeri yang sekarang sedang dalam proses. Terus yang kelima, kita juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan regulasi dan plan baru yang akan diberlakukan terkait dengan yang pernah kita sharekan di grup pada saat itu, yaitu 1 minggu yang lalu. Dan yang terakhir adalah dari rangkaian atau urutan 5 hal taktis yang ingin kita mintakan penjelasan kepada Pak Teddy, kuncinya adalah pada yang keenam ini, di mana kita yang keenam ingin mendengarkan juga pemaparan dan hasil koordinasi Pak Teddy dengan Pak Sofian selaku PAM Manager, itu target dari PAM setelah kondisi equity itu nanti bisa ideal. Nah, jadi target dari PAM kita untuk menormalkan kembali performa dari hasil trading itu kira-kira di waktu kapan? Apakah dalam bulan ini, pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau kapan target dari PAM manajer kita? Karena bagaimanapun juga target ini kita rasakan juga sangat penting karena ini sangat erat kaitannya dengan psikologis market yang mana kita yang di lapangan ini bersinggungan langsung dengan teman-teman yang ada di bawah atau teman-teman mitra atau member yang selama ini selalu menanyakan kepada kita bagaimana performa dari hasil trading. Jadi mohon maaf Pak Teddy, saya kira ada 6 hal itu secara garis besar yang ingin kita minta penjelasan langsung dari Pak Teddy selaku Direktur Utama kita di PT Sentra Megah Indotech atau program EA50. Jadi untuk itu waktu kami persilahkan kepada Pak Teddy, dan yang pertama adalah terkait dengan regulasi fintech ya. Kalau Pak Teddy nanti nggak nyatet, nanti satu persatu nanti akan saya ulangi setelah Pak Teddy menjelaskan. Terima kasih Pak, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul bersama membicarakan mengenai program kita, bagaimana ke depan dan apa yang kita jalankan, ya kan? Sebelum saya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Syihab tadi, ya, saya akan mereview kembali bagaimana perjalanan kita pada saat memulai dan pada saat kita mengalami kendala. Dulu kita tidak pernah didapat informasi dari pihak broker bahwa
katakanlah PAM ini ada batasnya hanya sampai equity sekian, kalau lebih dari itu maka leverage-nya akan turun, dan itu kita nggak dapat informasi. Jadi kalau seandainya dulu Bapak-bapak atau teman-teman bisa melihat hasil tradingnya Pak Sofyan, itu beliau hanya trading di satu PAM saja dan sangat enjoy, gitu ya. Sehingga hasil yang kita lihat ya sangat luar biasa sekali, ya kan. Nah, setelah menjelang equity 20 juta, saat itulah broker menganjurkan buka PAM yang kedua. Ya. Nah, setelah itu buka PAM kedua, sampai di sana tidak ada masalah apa-apa. PAM kedua itu dibuka kurang lebih hari Senin, ya. Dan tetapi saat itu belum bisa ditradingkan karena harus di setup dulu malamnya. Baru bisa ditradingkan besoknya. Nah, di pemikiran Pak Sofyan, karena kemarin belum sempat ditradingkan hari ini, mungkin di pemikirannya, oh ya profitnya untuk kemarin satu, untuk hari satu, untuk hari ini satu, gitu ya. Kurang lebih hasilnya hari Selasa itu adalah 2 kali lipatnya dari profit PAM 1. Sehingga pemikiran daripada member, wah ternyata PAM 1 hasilnya lebih besar. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian dari member-member itu pindah ke PAM 2. Nah, untuk pindah itu kan butuh approve dari admin. Ya. Hanya saja kan admin tidak tahu ini member melakukan WD apakah karena butuh dana atau apa, ya mereka akan approve saja. Ya kan? Ternyata setelah diamati 2-3 hari, WD ini adalah perpindahan dari PAM 1 ke PAM 2. Setelah itu maka di stoplah perpindahan atau WD tersebut dengan menyesuaikan secara teknis dan lain-lain. Ya. Tetapi semuanya telah terjadi, ya sudah terlanjur di mana sebagian dari equity itu pindah ke PAM 2. Dan dalam waktu yang cepat juga PAM 2 itu penuh menurut equity-nya telah mencukupi menurut sudut pandangnya broker. Sehingga buka lagi PAM 3. Ya, buka lagi PAM 3. Nah, yang dulu Pak Sofyan itu hanya memikirkan trading di satu PAM saja. Sekarang mikirkan PAM 1, PAM 2, PAM 3. Dan ditambah lagi ada satu masalah di PAM 1. Apa masalahnya? Pada saat equity 20 juta tentu saja ya posisi diambil itu berdasarkan equity yang ada. Kalau sebagian equity-nya pindah, katakanlah sekitar 4 juta dolar atau 6 juta dolar, maka itu sangat mengganggu hasil trading. Sehingga di PAM 1 itu mengalami kesulitan untuk sirkulasi. WD susah, ngambil posisi susah, posisi yang baru maksudnya, ya hanya tinggal menunggu posisi-posisi yang sebelumnya telah diambil sebelum adanya PAM 2. Artinya ada floating terjadi, ditunggu profit di close. Ada posisi yang telah diambil sebelum ada PAM 2, profit di close. Mungkin sulit sekali mengambil posisi-posisi baru. Kalaupun bisa mengambil posisi baru itu secara persentase, secara equity-nya itu sangat kecil sekali. Sehingga di PAM 1 ini ruang geraknya sangat terbatas sekali. Nah, sebetulnya di PAM 2 dan PAM 3 ruang geraknya masih leluasa. Hanya saja kalau hasil tradingnya itu PAM 1 lebih kecil, PAM 2 dan 3 lebih besar, nanti bikin member menjadi ribut. Itu juga yang kita khawatirkan, ya kan? Sehingga semenjak adanya PAM 2 itu, kita selalu meminta kepada broker pihak Vantage, tolong dibuka kembali pintu deposit untuk ke PAM 1. Tapi saat itu Vantage tidak menyetujui. Karena kenapa?
dengan kondisi apa yang ada, Ventes juga mengalami masalah. Apa masalahnya Ventes? Ventes mengalami masalah mungkin overload untuk traffic, di mana jumlah member yang melakukan atau melihat atau membuka PAM itu untuk ukuran Ventes itu sangat besar, ya, sehingga beberapa kali Ventes mengalami overload. Overloadnya Ventes itu juga membuat kerugian bagi mereka ini yang disampaikan oleh Pak Hendri selaku kepala perwakilan Ventes di Indonesia, ya. Kalau seandainya kemarin pada saat terjadi error itu bisa saja terjadi beberapa kali di mana member melakukan WD, padahal admin kita hanya nge-approve sekali. Tetapi yang masuk ke Ventes itu bisa 2 atau 3 kali. Nah, Ventes di awal-awalnya juga tidak menyadari hal itu, karena ini ada WD, mereka bayar saja. Nah, jadi ada beberapa dilema, beberapa kendala, beberapa masalah, baik di posisi kita sebagai yang saya maksud ada posisi trader, begitu juga di posisinya broker. Sehingga pada saat kita berkali-kali meminta kepada Ventes untuk membuka kembali keran untuk kita bisa deposit ke sana, supaya sirkulasi berjalan dengan baik, trading lebih baik, terus WD juga berjalan dengan lancar, Ventes dengan kukuh tidak bisa membukakan itu. Nah, kurang lebih hari Minggu yang lalu, sekarang hari Jumat, ya, saya sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Hendri. Saya bilang ya, kondisi PAM 1 kita saat ini adalah kondisi di mana perlu penyelamatan lah istilahnya, ya, karena ruang geraknya sudah sangat sempit. Saya sampaikan bahwa kalau seandainya Pak Hendri tidak bisa bantu, maka saya akan cari broker yang lain yang bisa menyelamatkan ini. Itu hari Minggu seingat saya, ya, hari Minggu malam. Nah, jawaban dari beliau Senin akan diusahakan. Nah, beruntung 2 hari yang lalu itu pada akhirnya Ventes bersedia, ya, membuka kembali deposit ke PAM 1. Hanya saja mereka memberikan catatan. Pertama adalah equity-nya tidak lebih dari 20 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah member yang ada di PAM 1 tidak lebih dari 8.000. Nah, pada saat itu, malam itu juga kita langsung cek ke IT, berapa sih jumlah member kita yang ada di PAM 1. Jawaban dari IT adalah 4.900. Oke, berarti kita masih punya peluang atau sisa untuk bisa melanjutkan deposit ke PAM 1. Itu baru ada komunikasi atau disampaikan oleh Ventes itu baru kemarin malam, ya. Nah, kemarin dan hari ini itu PAM 1 sudah mulai penambahan deposit baru, ya. Nah, itu gambaran yang terjadi mulai dari di mana kita ada kendalanya dan bagaimana perjalanan dari kendala itu. Hal ini baru pertama kita alami, sehingga dengan perjalanan ini kita baru menyadari banyak hal-hal yang kita dapat pembelajaran, ya. Salah satu pembelajarannya adalah, oh ternyata satu lisensi ini harus idealnya ada pembatasan deposit, terus ada juga pembatasan WD, sehingga pada saat kondisi yang katakanlah tidak begitu bagus, tidak membuka kesempatan atau peluang kepada investor-investor besar untuk melakukan WD dengan jumlah yang nominal dengan yang cukup besar, sehingga makin membuat situasi tidak membaik. Ya, pelajaran-pelajaran inilah yang akhirnya kita jadikan perbaikan untuk kedepannya, sehingga kita akan membuat penyesuaian untuk paket lisensi, baik itu maksimal deposit maupun maksimal WD-nya. Nah, kondisi saat ini, saya tadi siang ada berkomunikasi dengan Pak Sofian. Saya tanyakan, Pak, gimana informasi mengenai perpindahan PAM 3 ke PAM
1, gitu ya. Nah, jawaban dari beliau tadi siang adalah sepertinya nggak perlu bos, ini equity udah mulai membaik. Nah gitu. Jadi equity-nya sudah mulai membaik, ini membaik dari sudut pandang trader ya, seperti itu. Sehingga sepertinya tidak diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pembicaraan kita dengan Tiger Woods? Ya, yang tadinya itu ada salah satunya melibatkan pembicaraan mengenai PAM 1. Setelah Fentes bersedia membuka kesempatan untuk deposit kembali ke PAM 1, ya pembicaraan mengenai itu berarti tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sebetulnya jauh lebih baik kita tetap di PAM 1 bersama Fentes dibanding kita pindah ke broker yang lain yang di mana secara teknis mungkin bisa dengan maksud saya tidak terlalu sulit karena memang ada regulasi yang mengatur perpindahan nasabah atau saldo atau equity dari antar broker, itu ada regulasi yang mengatur. Hanya saja pada saat kita bicara dengan Fentes beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, oke, perpindahan saldonya bisa, ada yang mengatur, ada yang mengawasi. Perpindahan dananya yang kita pertanyakan atau yang mereka pertanyakan, dananya ini ada di mana, bagaimana teknis pemindahan dana ini, karena dananya tidak kecil, dananya sangat besar. Ya, apakah dana ini langsung bisa sekali transfer atau bagaimana? Nah, perlu pembicaraan yang lebih jauh, terutama untuk menyangkut dana. Dan kalau saya amati ya tidak mudah juga untuk bicara dana ya. Kalau untuk bicara perpindahan saldo, perpindahan equity, sepertinya tidak sulit gitu ya. Pembicaraan dana yang kelihatannya akan sulit. Oke, nah hasilnya apa? Baru kemarin, selama ini kita berasumsi atau apa yang bapak-bapak atau yang teman-teman lihat semua, hasil trading yang kemarin-kemarin, semenjak kita mengalami kendala, itu hasil trading yang selalu mengacu ke PAM 1. Hasilnya kurang lebih hampir sama dengan PAM 1 dan bahkan tidak lebih baik dibanding PAM 1, itu sengaja dibuat kondisi seperti itu supaya tidak terjadi kegalauan dan lain. Gitu ya. Baru kemarin pagi saya ada komunikasi dengan Pak Sofyan, beliau bilang seperti ini, Pak, ini sebetulnya PAM 2 dan PAM 3 ini saya bisa mendapatkan profit jauh lebih besar dibanding PAM 1. Ya, selama ini kan kita selalu ke PAM 1, mengacu ke PAM 1. Apakah boleh saya melakukan hal itu? Setelah kita pikir bolak-balik bahwa ya, kalau seandainya semua PAM hasilnya hampir sama, kecil, dan tidak memuaskan atau kurang memuaskan, berarti nanti berasumsi bahwa member berpikir, oh ya performanya hanya segitu, atau kemampuannya hanya segitu. Sehingga baru kemarin kita memutuskan bahwa untuk PAM 2 dan 3 akan ditradingkan sesuai dengan kemampuan atau potensinya yang ada. Ya, yang kita maksud adalah bisa saja dalam beberapa hari ini hasil dari PAM 2 dan PAM 3 itu jauh lebih besar dibanding PAM 1. Ya. Mungkin awal-awal akan sedikit ada pertanyaan, banyak pertanyaan dari member, kenapa ini lebih besar dan lain. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah performan kita yang sesungguhnya. Berarti PAM 1 nanti akan menuju ke sana saja. Ke sana juga, hanya saja PAM 1 sekarang dalam masih masa penyehatan lah, gitu ya. Yang pada akhirnya kurang lebih hasilnya hampir sama atau kemampuannya atau potensinya atau hasilnya itu akan sama atau mendekati dengan PAM 2 dan 3. Baru kemarin pagi kita ada pembicaraan itu. Dan mudah-mudahan saja malam ini teman-teman semua bisa melihat hasil yang mungkin akan lebih memuaskan dibanding apa yang kita lihat mungkin selama 2 atau 3 minggu belakang ini. Ini karena baru pertama kali kita ada kesepakatan bahwa PAM 2 dan PAM 3 akan ditradingkan dengan hasil sesuai dengan potensi maksimalnya. Ya, bisa saja malam ini hasil dari PAM 2 dan 3 itu jauh lebih baik
dibanding PAM 1 yang memang masih butuh sedikit waktu untuk pemulihan. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Berikutnya Pak Syihab, kalau ada poin-poin yang harus saya jelaskan karena tadi saya tidak mencatat, mungkin bisa